Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Ayu Malidiana, NIM T20191156. Di sini saya akan mempresentasikan tentang isi mankus dan isi maksur. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang isi mankus. Isi mankus adalah isim yang huruf akhirnya berupa ya lazimah dan harokat huruf sebelum akhirnya berupa kasroh. Sebagai contoh adalah ja'al qodi. Nah, al-qodi itu disebut sebagai isim mankus karena huruf terakhirnya berupa ya lazimah dan harokat huruf sebelum akhirnya berupa kasroh. Hukum i'rab pada isim mankus ada 3. Yang pertama adalah pada waktu rofa bersifat takdiri. Yang kedua pada waktu nasabnya bersifat lafzi. Yang ketiga adalah pada waktu jar dia bersifat takdiri. Nah, ada ya lazimah pada isim mankus yang wajib dibuang. Itu ciri-cirinya ada 3, yaitu isim mankus tertulis tanpa alif lam. Yang kedua tidak dimudofkan. Yang ketiga adalah tidak berkedudukan nasab. Maka yang terdapat ciri-ciri tersebut yaitu isi mankus yang wajib dibuang dan tidak boleh dipakai untuk contoh. Yang selanjutnya adalah ya lazimah pada isi mankus yang wajib ditulis. Yang pertama adalah isi mankus tertulis dengan alif lam. Yang kedua adalah dimudofkan. Dan yang ketiga adalah berkedudukan. Nah, dalam Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, karomna bani. Nah, kata bani itu termasuk isi mankus karena terdapat ya lazimah dan harokat sebelumnya adalah kasroh. Maka lafaz bani itu termasuk isim mankus karena terdapat tanda-tanda tersebut, yaitu adanya ya lazimah dan harokat sebelumnya adalah kasroh. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isim maksur. Isim maksur adalah isim yang huruf akhirnya berupa alif lazimah dan harokat sebelum akhirnya berupa fathah. Sebagai contoh, ja'a Musa. Nah, pada lafaz Musa disebut sebagai isim maksur karena huruf akhirnya berupa alif lazimah dan harokat sebelum akhirnya di fathah atau berupa fathah. Jadi, lafaz Musa disebut isim maksur. Hukum i'rab isim maksur. I'rab isim maksur pada waktu rofa, nasab dan jarnya semuanya bersifat takdiri. Nah, isim maksur ini terdapat contoh dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, min naba'i Musa. Nah, pada lafaz Musa ini terdapat bacaan isim maksur karena terdapat alif lazimah dan huruf sebelumnya adalah fathah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusnita Wulandari, NIM T20191171. Di sini saya akan menjelaskan tentang aqsamul i'rab. Secara istilah, i'rab merupakan perubahan harokat akhir sebuah kalimat karena adanya amil yang masuk, baik secara lafziyah, takdiriyah maupun mahali. I'rab dibagi menjadi 4, yaitu i'rab
rofa, nasab, jar, dan jazm. Berdasarkan pembagian tempat masuknya i'rob dibagi menjadi dua, yaitu i'rob yang masuk pada kalimat isim seperti rofa, nasab, jar, dan i'rob yang dapat masuk pada kalimat fi'il, yaitu rofa, nasab, jazm. Yang pertama yaitu i'rob rofa. Secara istilah, i'rob rofa adalah i'rob yang dialamati dengan tanda asal dhammah. Tanda-tanda dari i'rob rofa itu ada 4: dhammah, wawu, alif, dan tetapnya nun. Kalimah yang menduduki i'rob rofa disebut dengan marfu atau yang dirofakan, baik itu isim maupun fi'il. Berikut merupakan isim-isim yang harus dibaca rofa. Yang pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khobar, yang kelima isimnya kana, yang keenam khobarnya inna, yang ketujuh tawabi. Tawabi adalah isim-isim yang hukum i'robnya mengikuti hukum i'rob kalimat yang sebelumnya atau matbu. Tawabi dibagi menjadi 4. Yang pertama badal, naat, maktuf, dan taukid. Contoh di dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Mu'minun ayat 1. Penjelasan yaitu qad aflahal mu'minun. Penjelasannya, kata al-mu'minun merupakan i'rob rofa yang ditandai dengan wawu, bentuknya jamak mudzakkar salim dan kedudukannya sebagai fa'il. Yang kedua, i'rob nasab. I'rob nasab secara istilah adalah i'rob yang dialamati dengan tanda asal fathah. Kalimah yang menduduki i'rob nasab disebut dengan mansub atau yang dinasobkan, baik itu isim maupun fa'il. Berikut merupakan isim-isim yang harus dibaca nasab, yaitu maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajlih, maf'ul fih, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz, munada, mustasna, isimnya munada, mustasna, isimnya inna, khobarnya kana, isim lalati, tinafsi, jenis. Yang selanjutnya yaitu tawabi atau isim-isim yang hukum i'robnya mengikuti hukum i'rob kalimat yang sebelumnya atau matbu. Tawabi dibagi menjadi 4: naat, maktuf, taukid, dan badal. Contohnya yang terdapat di dalam Al-Quran yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 126. Pada kalimat tersebut, lafaz man amana minhum berkedudukan sebagai mansub, sebagai badal dari ahlahu, yakni badal bad min kul dan dhamir minhum kembali pada al-mubdal minhu. Sebab badal bad min kul harus mengandung dhamir yang kembali pada mubdal minhu, baik secara lafaz maupun secara takdir. Yang ketiga, i'rob jar. Secara istilah, i'rob jar yang dialamati tanda asal kasroh. Kalimat yang menduduki i'rob jar disebut sebagai majrur atau yang dimajrurkan, baik itu isim maupun fa'il. Berikut merupakan isim-isim yang harus dibaca jar. Yang pertama, isim yang dimasuki huruf jar. Yang kedua, isim yang menduduki mudhof ilaih. Yang ketiga, tawabi. Tawabi ada 4, yaitu naat, maktuf, taukid, dan badal. Contohnya terdapat pada surah Al-A'raf ayat 1. Al-Isra ayat 1. Penjelasannya yaitu pada kalimat ilal masjidi beri'rob jar karena dimasuki huruf jar berupa ila. Kemudian pada kalimat al-haram minal masjidil harami, kata al-harami sebagai mudhof ilaih dari al-masjidi. Selanjutnya yaitu i'rob jazm. Secara istilah, i'rob jazm adalah i'rob yang dialamati dengan tanda asal kasroh.
Kalimat yang menduduki i'rab jazm disebut sebagai majzum atau yang dijazmkan, yang hanya khusus masuk pada kalimat fi'il saja. Contohnya dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Ikhlas ayat 3. Penjelasannya yaitu merupakan i'rab jazm ditandai dengan diharokati sukun. Pada kalimat tersebut dibaca sukun karena fi'il mudhari shahih akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefi Imdad, NIM T20191188. Di sini saya akan menjelaskan anwa al-i'rab. Anwa al-i'rab sendiri adalah macam-macam i'rab. Sebagaimana kita ketahui bahwa i'rab adalah perubahan akhir sebuah kalimat karena adanya amil yang berbeda-beda yang masuk pada kalimat tersebut. Dalam tataran selanjutnya, ternyata perubahan yang terjadi di akhir sebuah kalimat tersebut ada yang bersifat lafzi, takdiri, dan ada pula yang bersifat mahalli. Perubahan yang bersifat lafzi, takdiri, dan mahalli ini yang disebut sebagai anwa al-i'rab. Yang pertama, i'rab lafzi. I'rab lafzi sendiri adalah i'rab atau perubahan harokat akhir di sebuah kalimat karena tuntutan amil, yang secara lafadz dapat dibedakan karena sejak awal memiliki tanda i'rab, dan tanda i'rabnya bisa muncul secara kasat mata. Yang termasuk dalam kawasan i'rab lafzi adalah selain i'rab takdiri dan i'rab mahalli. Contohnya, marartu bi Muhammadin, ra'aitu Muhammadan, ja'a Muhammadun. Perubahan harokat huruf akhir dari lafadz Muhammad dapat terbedakan dengan jelas antara yang dibaca rafa, nasab, dan jer. Contoh dalam Al-Quran, dalam surat Muhammad ayat 2, ala Muhammadin. Yang kedua, i'rab takdiri. I'rab takdiri sendiri adalah i'rab atau perubahan harokat akhir dari sebuah kalimat karena tuntutan amil yang sebenarnya memiliki tanda i'rab. Akan tetapi karena alasan-alasan tertentu, tanda i'rabnya tidak bisa dimunculkan. Alasan tersebut ialah li'at sikol yang berarti berat, atau li'at takdur yang berarti sulit. Yang termasuk i'rab takdiri adalah isim manqus, isim maksur, dan al-mudhaf ila ya mutakallim, isim yang dimudhafkan kepada ya mutakallimin. Contohnya, ja'a qadir, isim manqus, ja'a Musa, isim manqus maksur, ja'a abi, al-mudhaf ila ya mutakallim. Contohnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 51 berbunyi, wa'adna Musa. Yang ketiga, i'rab mahalli. I'rab mahalli sendiri adalah i'rab atau perubahan harokat akhir dari sebuah kalimat karena tuntutan amil yang secara hukum atau kedudukannya saja karena sejak awal tidak memiliki tanda i'rab, sehingga tanda i'rabnya tidak akan pernah muncul.
Yang termasuk i'rab mahalli adalah al-asma al-mabniyah. Yang kedua al-jumal, jumlah. Yang ketiga al-hikayah. Contohnya hadza Muhammadun, isim mabni atau isim isyarah. Muhammadu yukattabu darsa, jumlah fi'liyah. Daraba fi'lun madi, hikayah. Contoh dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 38 berbunyi hadza bayanun linnasi wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin. Artinya, inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mungkin kalau ada kekurangan bisa diberi saran, nasihat,